Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa di pagi ini. Itu sebabnya mari kita bersyukur untuk menerima firman melalui sorga, yaitu suara gembala. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik. Pula pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum melaksanakan seluruh pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lewat mendengar firman yang pagi ini akan disampaikan kepada kami. Mari Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu pilih sorga atau neraka. Lukas 12 ayat 19 berkata demikian, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah saudara, saat ini banyak orang tertipu oleh iblis sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau sudah mati berarti semuanya sudah berakhir, sehingga mereka berprinsip mumpung masih hidup, ayo happy-happy aja, turuti semua keinginan. Kalau enggak rugi loh. Akibatnya mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan, mengubah hawa nafsu dan daging. Oh, makan-makan, minum-minum, tidak lagi mengindahkan hal-hal rohani. Sebab baginya setelah manusia mati, habis perkara. Nah saudara, itu juga yang membuat orang kaya bodoh dalam ilustrasi Alkitab menimbun harta sebanyak mungkin dan bersenang-senang tanpa memikirkan apa yang telah terjadi setelah mati. Ia lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir, masih ada masa depan bagi semua orang, yaitu surga ataukah neraka. Tentu surga bagi setiap orang yang percaya, yang memiliki kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga neraka, yaitu kebinasaan kekal bagi orang yang menolak Yesus dan yang terus hidup di dalam kejahatan.
Berada di mana kita setelah mati sangat ditentukan oleh kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Bagi orang percaya, jelas ada banyak jaminan dan pengharapan yang pasti, yaitu beroleh keselamatan kekal dan dibangkitkan dari antara orang mati, seperti tertulis. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, maka kamu masih hidup di dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 13, bacalah juga ayat 16 dan 17. Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang percaya. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3b. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Hidup kekal atau binasa kekal, surga atau neraka. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus datang, marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, perumpamaan tentang orang yang kaya dan yang miskin benar-benar menggugah hati kami. Kami segera sadar, hidup ini tidak selama-lamanya terus seperti ini, tetapi nanti sekali waktu yang namanya manusia akan mengalami kematian. Dan di balik kematian bukan berarti sudah selesai segala perkaranya atau tamat, tetapi masih ada surga atau neraka. Itu sebabnya kalau kami rindu masuk surga, hidup ini adalah persiapan untuk nanti memperoleh kehidupan kekal di dalam surga. Itu sebabnya ya Roh Kudus, sebagai Roh penolong, teguhkanlah iman dan kesetiaan kami, mengiring Tuhan, mentaati firman-Mu, serta melayani pekerjaan-Mu. Jauhkanlah sifat kami seperti orang yang kaya itu, yang hanya mengatakan, hai jiwaku, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Mari istirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Sama sekali tidak ada kehidupan rohani, 0%. Tak ada hubungannya dengan Tuhan, Juru Selamat sama sekali, 0%. Itu berarti persiapan untuk masuk ke neraka. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi ini, yang menyadarkan kami mau lebih dekat lagi, lebih cinta lagi, lebih dalam lagi dalam persekutuan kami dan pelayanan kami kepada Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau kami serahkan sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, Tuhan buka jalan dan berkati seluruh keluarga kami. Tuhan juga akan selamatkan. Kalau masih ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka semuanya. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok pagi dan tetap semangat.